Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Apriwandi, dosen tetap Universitas Widyatama dalam program studi akuntansi S1. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen sebagai unjuk kerja Tridharma Tinggi PDD UKT PT, itu dalam teknisnya pengajaran. Sebagaimana yang saya akan sampaikan pada sesi penyampaian teknisnya ini adalah ada beberapa outline pemaparan terkait dengan deskripsi mata kuliah yang saya ajarkan pada saat perkuliahan, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah, sistem pembelajaran, materi pembelajaran, kemudian metode pembelajaran, sistem evaluasi atau penilaian bagi mahasiswa, kemudian terakhir adalah rekaman video pembelajaran mata kuliah yang saya pilih sebagai prasyarat ini. Yang mana dalam deskripsi mata kuliah yang saya akan ambil yaitu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah semester ganjil. Kemudian angkatannya itu adalah angkatan terakhir, yaitu semesternya adalah semester 6 dan 7. Jadi mahasiswa itu sudah mendalami materi-materi terkait dengan akuntansi, kemudian sudah memiliki atau lulus dalam prasyarat mata kuliah untuk mengambil mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan ini. Kemudian status mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib dengan prasyarat tadi yang sudah saya sampaikan tadi, sudah diambil dari semester 1 sampai semester 4. Kemudian bobotnya adalah 3 SKS. Kemudian saya sebagai pengampu mata kuliah di semester tersebut. Deskripsi mata kuliah ini adalah yang mana kita ketahui bahwa akuntansi keuangan lanjutan ini adalah domainnya akuntansi yang lebih menitik beratkan pada kasus-kasus yang ada di kehidupan nyata. Salah satunya adalah terkait dengan kombinasi bisnis, kemudian bagaimana persekutuan, kemudian pemisahan antar kepemilikan, kemudian dalam terkait dengan laporan keuangan profit dan non profit, kemudian ada berbagai transaksi yang terkait dengan antar anak dan induk perusahaan. Jadi mata kuliah ini sebagai lanjutan dari mata kuliah yang sudah diambil di akuntansi keuangan kemenka. Kemudian lebih lengkapnya adalah terkait dengan konsep-konsep dan praktek dan kasus dari berbagai perusahaan yang multinasional. Komponen perkuliahan saya membagi di perkuliahan ini adalah domainnya ada teori, kemudian praktek atau lapangan atau laboratorium. Jadi saya membagi dalam komponen kuliah atau teori, baik itu responsi, kemudian tutorial, kemudian ada seminar, terakhir adalah terkait dengan praktikum, praktik atau praktik lapangan. Jadi sebagai bentuk dari pemahaman kita dalam pencapaian MBKM atau kampus merdeka, maka saya lebih menitik beratkannya itu adalah kepada praktikum atau praktikum lapangan. Bagaimana mahasiswa itu bisa mengaplikasikan secara nyata dari konsep-konsep yang mereka sudah pahami di kelas, kemudian membawanya ke dunia kerja atau di praktik lapangan. Dalam hal ini, setiap komponen tersebut saya membagi dalam berbagai persentase atau bobot kredit atau SKS. Jadi misalnya adalah untuk kuliah responsi atau tutorial, saya itu menempatkan 35% dari SKS yang ada. Itu sekitar 1 SKS itu 50 menit, itu saya ambil alih itu menyampaikan secara tutorial, kemudian ceramah, kemudian diskusi, itu terkait dengan materi pertemuan. Kemudian untuk yang seminar ini di kelas itu saya mengkondisikan bahwa kelas itu seperti seminar. Jadi bahwa ada salah satu
mahasiswa atau satu kelompok yang akan mempresentasikan materi, kemudian dikombinasikan berbagai kasus yang ada. Jadi mahasiswa akan mempresentasikan, kemudian akan ada proses diskusi di dalamnya. Jadi kelas itu cair dengan berbagai diskusi, kemudian seminar, kemudian ada proses tanya jawab, kemudian ada counter dan pro dan kontra terhadap kasus. Jadi mereka itu dalam pengembangan dalam keilmuan, mereka itu tidak hanya terfokus hanya dari ceramah saya saja. Jadi dengan proses komponen seminar yang saya bentuk ini membentuk mahasiswa itu agar memahami bahwa di luar sana atau dalam berbagai sumber kasus itu masih banyak atau dengan pola-pola pemecahan kasusnya, ya, dengan menempatkan bahwa materi atau referensi yang kita digunakan di kelas itu adalah mutlak sebagai acuan utama. Kemudian praktikum atau praktik lapangan ini pada saat praktikum itu adalah harian. Jadi setiap pertemuan itu ada kasus-kasus yang akan dijawab, baik itu secara individu atau kelompok. Jadi mereka itu saya tuntut untuk secara praktiknya itu per pertemuan itu diberikan tugas, kemudian memberikan solusi atas kasus yang saya berikan. Itu kasus itu biasanya saya ambilnya itu dari modul atau dari buku referensi atau dari kasus yang ada di fakta atau realita di luar. Jadi saya mengambil praktikumnya itu tidak hanya dari buku saja. Kemudian praktik lapangan. Praktik lapangan ini adalah mata kuliah itu harus mengkombinasikan antara konseptual, teori dan praktik. Maka dalam praktik lapangan ini saya meminta kepada mahasiswa atau menuntut kepada mahasiswa bahwa tidak mesti harus kerja lapangan atau magang, tapi harus mencari suatu topik, ide atau kasus atau kondisi sesuatu, misalnya di pasar modal atau di suatu perusahaan, maka mereka itu mengaktualkan dalam bentuk makalah. Jadi makalah itu sebagai bentuk dari tugas dari praktik lapangan atau praktik. Jadi bagaimana mereka itu bisa menempatkan keilmuan yang mereka dapat di kuliah atau di ceramah saya atau di referensi buku, kemudian mengaktualkan dalam bentuk makalah. Jadi komponen dari kuliah, kemudian seminar, praktikum atau praktik lapangan itu saya tempatkan praktik lapangan itu adalah 50% dari bobot SKS. Jadi ada 1,7 SKS itu adalah mencari keluar. Jadi mahasiswa itu bisa mengeksplain pada saat seminar, kemudian bisa mengeksplor pada saat praktik lapangan atau praktikum di laboratorium. Jadi mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan ini tidak mesti hanya harus berdasarkan konsep dan teori yang ada di referensi saja. Ini sebagai salah satu upaya saya untuk meningkatkan pengayaan dalam keilmuan akuntansi yang tidak didominasi oleh teori. Ya. Jadi pertemuan ini ada 14 pertemuan, kemudian lebih didominasi 15 pertemuan atau 1,7 SKS itu saya ambil alih untuk pengerjaan praktik atau praktikum. Kemudian di akuntansi keuangan lanjutan ini capaiannya sebenarnya adalah bagaimana mahasiswa itu bisa memahami konsep-konsep, kemudian melakukan pengukuran, kemudian menganalisis suatu kasus atau memberikan solusi atas kasus yang ada dalam kombinasi bisnis, serta mampu mencatat atau melaporkan berbagai transaksi yang terkait dengan antar perusahaan yang sudah terkombinasi, yaitu perusahaan yang melakukan, ada perusahaan induk dan anak, kemudian bagaimana proses pelaporan transaksi-transaksi di antar dua entitas tadi. Ya, jadi baik itu mencakup liability, kemudian ekuitas, kemudian bagaimana pengakuan aset, itu mahasiswa diharapkan mampu memahami dan melakukan ya proses pelaporan atas transaksi-transaksi yang mempengaruhi setiap akun-akun di laporan keuangan.
Itu capaian CPMK dari akuntansi keuangan lanjutan ini. Kemudian dari sub-sub CPMK itu kita bagi dalam 14 kali pertemuan dengan 9 materi atau materi chapter pertemuan. Jadi dalam setiap chapter itu kita memiliki CPMK-nya masing-masing, yang pada intinya adalah bagaimana mahasiswa itu lebih bisa memahami, menganalisis, atau memberikan solusi atas kasus-kasus yang terkait dengan kombinasi bisnis dan transaksi-transaksi yang ada dalam kombinasi tersebut. Jadi itu dari CPMK-nya. Kemudian materi kuliah itu ada 9 materi kuliah. Kemudian kita bagi saya biasanya membagi dari ada beberapa pertemuan itu terdiri dari mata kuliah atau chapternya itu 2 kali pertemuan. Jadi ada berapa, sehingga setelah saya melakukan pendataan atau mappingnya, maka dimunculkan 9 chapter yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan. Jadi ada beberapa pertemuan itu akan mencakup 1 chapter, yaitu terkait misalnya materi kuliah itu biasanya akuntansi antar perusahaan atau investasi, kemudian pelaporan kepemilikan antar perusahaan, entitas konsolidasi antar anak perusahaan yang dimiliki penuh, yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh, kemudian transaksi persediaan antar perusahaan, transfer aset tidak lancar antar perusahaan, utang antar perusahaan, kemudian isu-isu kepemilikan konsolidasi. Jadi dalam 1 chapter ini hanya 1 pertemuan atau 1 semester ini membahas lebih detailnya adalah bagaimana suatu perusahaan itu terkait dengan kombinasi bisnis pada sisi akuntansinya. Jadi ada 9 materi perkuliahan yang akan disampaikan dalam 1 semester. Kemudian saya itu kami atau dalam tim dosen perkuliahan akuntansi keuangan lanjutan itu menggunakan referensi yang lebih berkualitas. Kemudian yaitu contohnya ada BIM dan kawan-kawan tahun 2021 yang terbaru terkait dengan Advanced Accounting, itu edisi 16. Kemudian ada edisi 14. Kemudian Becker yang ada translate-nya atau yang dalam versi Indonesianya juga kita pakai dalam proses perkuliahan. Jadi mahasiswa itu saya tuntut untuk memiliki buku referensi wajib yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa. Jadi semua aktivitas perkuliahan itu yang dituntut dengan RPS, selain dituntut oleh RPS, kemudian dituntut dengan buku referensi. Salah satunya adalah buku Advanced Accounting yang diterbitkan oleh BIN dan kawan-kawan. Itu tahun 2020 sekarang dan 2014. Jadi ada beberapa, kemudian ada kombinasi dari beberapa kasus yang ada, kemudian blog dari Bu Dwi Martani sebagai PSAK, kemudian kita menggunakan PSAK juga untuk melihat bagaimana perkembangan dari penetapan, pengukuran, dan pengakuan dari setiap akun yang disampaikan di dalam buku referensi. Kemudian kita merujuk kepada PSAK sebagai kitabnya seorang akuntan. Jadi referensi dalam mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan ini bukan hanya dari buku saja, tapi ada beberapa referensi termasuk yaitu pedoman standar akuntansi keuangan, itu PSAK yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa. Selanjutnya itu saya membahas itu metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran selama ini dalam waktu beberapa tahun atau beberapa semester ini kita mendalami bahwa perkuliahannya atau pembelajaran kita itu menggunakan daring atau hybrid, kemudian ada yang tatap muka juga. Jadi kita itu dalam mata kuliah ini lantaran tidak mesti harus hanya teori, dan kalau bisa mahasiswa itu diupayakan untuk tatap muka,
Maka saya menempatkan bahwa mata kuliah ini dengan kasus kemarin itu bukan kasus ya, tapi kita menghadapi pandemi COVID-19, kita menempatkan bahwa mata kuliah ini harus dihybridkan. Jadi ada beberapa materi-materi itu yang akan disampaikan secara tatap muka dan ada juga dengan daring. Jadi metodenya saya bagi itu ada secara sinkron dan asinkron. Kalau asinkron saya itu dengan kuliah tatap muka virtual Zoom. Ya, jadi selama 3 SKS itu ada proses ceramah, kemudian beberapa kita diskusi di virtual Zoom itu terkait dengan pertemuan. Kemudian asinkron kita dituntun dengan menggunakan kuliah LMS yaitu e-learning. Jadi Universitas Widya Tama memiliki plafon untuk e-learningnya untuk setiap semester. Jadi di dalamnya itu ada saya mengupload modul, kemudian e-book, kemudian ada proses forum diskusi di dalam, kemudian ada video presentasi dari kelompok dan presentasi dari saya. Jadi pengantar sebagai mata kuliah setiap pertemuan. Jadi kuis, tugas semuanya termasuk itu di dalam asinkron, yaitu dalam plafon e-learning Universitas Widya Tama. Jadi kita tidak mesti harus hanya satu arah perkuliahan, saya tidak satu arah. Jadi untuk mensiasati bahwa jangan sampai mahasiswa itu tidak memahami materi-materi yang ada di e-learning, maka dengan Zoom meeting atau sinkron itu saya menempatkan bagaimana cara diskusi, kita berdiskusi terkait materi, kemudian pengerjaan tugas dalam setiap pertemuan. Jadi saya mengkombinasikan antara sinkron dan asinkron. Kemudian evaluasi perkuliahan saya lebih cenderung itu mahasiswanya itu harus benar-benar paham bagaimana mengaplikatifkan secara konseptual atau teoritis dengan dipandu dengan PSAK, kemudian dipandu dengan referensi. Maka dalam evaluasi perkuliahan saya itu menempatkan bahwa tugas, forum diskusi dan kuis itu adalah 40% dari total nilai. Kemudian ujian tengah semester, ujian UAS atau akhir semester itu sekitar 25-30%. Jadi saya menempatkan bobotnya itu paling tinggi itu dalam proses tugas, diskusi atau forum diskusi dan kuis. Kemudian tugas perkuliahan tadi saya sudah mulai menyampaikan atau menyajikan sedikit, yaitu tugas individu. Tugas individunya itu saya biasanya adalah itu meminta kepada mahasiswa membuat resume atas setiap pertemuan, baik itu hasil dari diskusi yang ada di forum. Kemudian saya juga menempatkan bahwa resume itu juga penting. Jadi sambil belajar mahasiswa itu harus bikin resume, ya, yaitu resume setiap pertemuan, yaitu secara mandiri. Kemudian mengerjakan tugas mandiri, yaitu tadi ya, memberikan solusi atas kasus-kasus yang sudah saya sampaikan. Kemudian mereka memberikan jawaban setiap kasus, kemudian memberikan solusi, memberikan exploit atau explain terhadap tugas tersebut, itu secara individu. Ya, itu. Kemudian ada juga tugas per kelompok. Tugas per kelompok adalah membuat suatu video presentasi, ya, presentasi dari buku setiap materi, kemudian yang dikombinasikan dengan kasus-kasus yang mereka tangkap di luar sana. Itu terkait dengan materi. Misalnya ada kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis itu mereka sudah menjelaskan, kemudian kasus kombinasi itu bagaimana? Contohnya adalah perusahaan Toyota Astra dengan Toyota atau Astra Daihatsu. Ya, kenapa Astra Toyota itu menggabungkan atau mengakuisisi Daihatsu, itu tujuannya untuk apa? Jadi mereka itu sudah bisa menyampaikan atau mengeksplor sendiri, kemudian menjelaskan di dalam
kelas dalam bentuk video. Jadi itu tugas berkelompok. Kemudian dalam perkelompok ini mereka juga sudah saya tugaskan, itu terakhir itu di pertemuan 13 mereka harus mengumpulkan makalah. Itu bagaimana mereka bisa menangkap setelah pertemuan 1 sampai pertemuan 12 mereka sudah menangkap suatu topik atau ide, kemudian bisa mereka mengeksplor di luar, kemudian bisa menjelaskan dan menuangkan dalam satu bentuk makalah. Itu adalah tugas kelompok. Ya, jadi dalam pengayaan materi saya meyakini bahwa dengan tugas, baik itu tugas individu kemudian tugas kelompok, itu salah satu bentuk cara pengayaan atau pencapaian CPMK dari mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan ini. Ya, itu tugas kelompok. Kemudian menariknya dalam kelas ini saya melakukan treatment dalam proses perkuliahan. Itu yang akan maju dalam presentasi yang akan saya pilih, presentasi video yang akan presentasi itu adalah video dari beberapa kelompok. Jadi saya tidak menentukan minggu ini kelompok 1, minggu depan kelompok 2, saya tidak menentukan. Jadi ada proses acak yang akan saya lakukan. Jadi tidak mesti di pertemuan 1 itu adalah kelompok 1, tapi di pertemuan 1 kemungkinan itu adalah kelompok 13 atau kelompok 12 atau kelompok 5 atau kelompok itu secara acak. Jadi apa tujuannya saya melakukan hal itu? Sebagai dasar bahwa semua mahasiswa itu harus bisa dan harus memahami setiap materi. Jika kalau misalnya mahasiswa itu saya tunjuk atau saya tentukan di awal kelompok mana yang akan tampil setiap minggu, maka otomatis yang kelompok lain atau mahasiswa lain secara individu akan tidak ada antusias atau tidak ada motivasi untuk memahami materi secara mendalam. Jadi dengan secara dadakan kemudian penunjukan secara acak, itu saya yakini bahwa mahasiswa itu harus siap masuk kelas, sudah siap dengan memahami materi baik itu secara kelompok atau secara individu. Jadi itu salah satu treatment yang saya lakukan selama ini, dan ya alhamdulillah berhasil. Ya, saya meyakini itu berhasil dari metode atau treatment yang saya lakukan dalam proses pembelajaran. Namun dalam setiap pembelajaran saya melakukan penelitian tindakan di kelas. Jadi setiap pertemuan itu saya mengamati, mengobservasi, kemudian bagaimana ada enggak ketertarikan mahasiswa dalam tanya jawab, kemudian dalam forum kalau saya tidak melempar pertanyaan bagaimana, kalau saya melempar pertanyaan bagaimana responnya. Jadi setelah saya melakukan penelitian tindakan, akan saya lakukan evaluasi dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Contohnya, jika mahasiswa itu tidak ada yang bertanya, maka akan saya pancing. Saya pancing dengan berbagai cara. Misalnya saya langsung tunjuk satu orang, baik itu kelompok penyaji atau kelompok pendengar atau penyangga, itu untuk melakukan exploit atau melakukan penjelasan setiap apa yang saya tanyakan. Ya. Kemudian saya menuntut mahasiswa itu harus berkontribusi minimal itu 3 kali. 3 kali, apakah itu bertanya, merespon atau menanggapi dari jawaban dari teman-temannya, atau merespon saya. Jadi saya tidak memiliki hak total secara penuh di dalam kelas itu. Jadi dengan berbagai treatment perkuliahan atau pembelajaran tadi, saya selalu melakukan penelitian tindakan sebagai evaluasi saya untuk memperbaiki proses perkuliahan, juga untuk memperbaiki bagaimana memahami kondisi lingkungan yang terjadi di mahasiswa. Jadi saya melakukan berbagai treatment setiap pertemuan. Jadi saya bikin kuliahnya ramai, kemudian ramai dalam arti kata berdiskusi, kemudian sesuai dengan topik dan tidak kaku. Jadi saya mengupayakan itu untuk proses pembelajaran. Itu yang bisa saya sampaikan dalam proses perkuliahan ini sebagai bentuk dari tindak lanjut Tridharma, itu dalam bidang pengajaran
saya akan menyampaikan cuplikan pembelajaran saya bagaimana nanti sedikit. Kemudian yang jelas dalam proses perkuliahan saya itu memiliki pedoman, yaitu RPS yang akan saya pakai gunakan. Itu RPS itu yang merupakan suatu kesepakatan kita, baik itu secara prodi atau fakultas dan universitas, bahwa RPS itu adalah pedoman yang akan dijadikan acuan untuk dalam proses perkuliahan. Jadi setiap langkah-langkah yang akan saya ambil itu tidak boleh lepas dari RPS. Jadi saya akan pindah ke suatu tahap, yaitu tahap bagaimana penyajian dari pembelajaran. Jadi saya terus pindah lagi mas. Hah? Mas pindah lagi ke rumah mas. Oh di sini? Di sini. Mandi kenapa laptop nggak ke bawah ya? Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, saya akan mengantarkan yaitu perkuliahan dari akuntansi keuangan lanjutan 2 terkait dengan materi pertama, yaitu kombinasi bisnis. Ya, sebelum saya menjelaskan atau memaparkan, saya mohon izin untuk share screen untuk materi hari ini. Oke. Ini cuplikan video pembelajaran saya ya, sebagai bentuk dari syarat untuk pengajuan berdos. Jadi kali ini saya akan membawakan topik mengenai kombinasi bisnis. Jadi dari semua bisnis, jadi perilaku bisnis, kemudian manajemen, baik itu organisasi, perusahaan swasta atau perusahaan publik, itu ada pola-polanya, yaitu salah satunya mengkombinasi bisnis. Itu bisnis kombinasi ini di mana satu entitas dengan entitas lain membentuk satu entitas terbaru. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menguasai pangsa pasar, atau menguasai customer, atau menguasai suatu produk. Jadi dalam kombinasi bisnis itu endingnya adalah untuk menguasai. Ya, kalau satu pasar sudah dikuasai oleh satu bisnis, maka secara otomatis nilai perusahaan akan naik, labanya akan naik. Itu kalau di perspektifnya manajemen. Sekarang bagaimana perspektifnya di posisinya seorang akuntan? Maka akuntan ini apa sih kaitannya dengan kombinasi bisnis? Kenapa dua entitas harus digabungkan? Ya, bagaimana cara pengakuannya? Cara pengukuran akun-akun setiap dua entitas itu bagaimana?
Maka dalam kombinasi bisnis untuk perseptifnya yang akuntansi ini akan saya jelaskan secara detail. By definisi, itu kombinasi bisnis atau sering dikatakan oleh penggabungan badan usaha, di mana usaha untuk menggabungkan suatu perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain ke dalam satu kesatuan ekonomi, supaya untuk memperluas usahanya. Ya, jadi penggabungan itu adalah menggabungkan satu entitas perusahaan dengan entitas perusahaan lainnya dalam satu kesatuan ekonomi. Contohnya apa? Banyak. Contohnya untuk perusahaan di Indonesia banyak yang sudah multinasional, multi internasional, semuanya rata-rata itu adalah penggabungan badan usaha. Ya, penggabungan usahanya itu baik itu alasannya adalah untuk investasi yang menguntungkan, kemudian mendapatkan kendali atas suatu perusahaan lain, memasukkan pasar baru, ya, untuk menguasai pasar baru. Jadi perusahaan itu melakukan kombinasi bisnis. Kemudian memastikan pasokan bahan baku atau input produksi lain. Terakhir adalah memastikan output produksi bagi pelanggan. Ya, jadi untuk investasi salah satunya adalah untuk mendapatkan keuntungan dari proses investasi. Kemudian mendapatkan kendali, maksudnya apa? Perusahaan A bergabung dengan perusahaan B. Kemudian proses penggabungannya itu adalah bentuk saham, misalnya untuk investasi. Maka secara otomatis menguasai perusahaan B. Maka perusahaan A secara otomatis dapat mengendalikan perusahaan B. Ya. Kemudian memasuki pasar-pasar baru. Contohnya PT Astra Toyota, dia itu mengakuisisi Daihatsu Astra Daihatsu. Tujuannya apa? Untuk mengendalikan, kemudian menguasai pangsa pasar. Contohnya apa? Daihatsu itu produk-produknya itu adalah produk untuk menengah ke bawah. Jadi Toyota itu memerintahkan bahwa tolong yang perusahaan Daihatsu itu memproduksi produk-produk untuk khalayak atau customer menengah ke bawah. Ya, kemudian yang Toyotanya itu yang produk-produk yang kalangan menengah ke atas. Jadi itu. Jadi untuk menguasai satu area produk baru atau pasar baru. Ya, lantaran apa? Toyota sangat susah untuk masuk ke pasar-pasar baru atau pasar yang produknya itu yang disukai oleh masyarakat atau customer menengah ke bawah. Itu tujuannya. Sehingga Toyota Astra bergabung dengan Daihatsu. Ya, kemudian muncul berbagai produk Terios, kemudian Xenia, semuanya itu mirip-mirip dengan yang punya produknya. Kemudian memastikan pasokan bahan baku. Ya, contohnya Unilever, dia menguasai satu PT sawit untuk menguasai bahan baku kelapa sawit. Jadi itu sebagai adalah untuk melindungi atau memastikan pasokan bahan baku. Jadi harus digabungkan usaha dengan yang menyediakan bahan baku. Kemudian terakhirnya adalah info produksi bagi pelanggan. Ya, jadi itu alasannya kenapa perusahaan melakukan kombinasi bisnis atau penggabungan usaha. Alasan lainnya ada itu diversifikasi usaha, kasusnya Boeing ya. Jadi yang mesinnya diambil dari lain Boeing, kemudian yang badan pesawat itu dari perusahaan lain. Kemudian ukuran perusahaan, skalanya adalah multinasional atau multi internasional. Kemudian teknologi baru. Jadi untuk menguasai teknologi perusahaan lain, maka dengan cara mengakuisisi perusahaan tersebut. Terus mengurangi tingkat persaingan, contohnya tadi antara Toyota dan Daihatsu, maka Toyota mengakuisisi atau mengambil alih Daihatsu, kemudian mengurangi risiko. Tadi risikonya adalah kepastian pasokan bahan baku, kemudian pangsa pasar, kemudian distribusi produk. Itu mengurangi risiko. Kemudian bentuknya apa aja sih itu yang kita kenal? Dalam akuntansi ada dua macam itu merger atau akuisisi. Ya, kalau merger contohnya adalah merger satu tori. Ya, itu dengan menggabungkan antar perusahaan yang aktivitasnya sama. Ya, kemudian yang satu dibubarkan. Jadi misalnya perusahaan A mengambil alih atau mengakuisisi perusahaan B, maka yang perusahaan B secara otomatis hilang.
atau ganti nama perusahaan A dan B. Itu statutory. Itu merger statutory. Kemudian ada konsolidasian. Konsolidasian tadi itu menerjemahkan dari perusahaan untuk sebagai pengendali. Maka dilakukan konsolidasi, yaitu merger konsolidasi. Contohnya perusahaan A mengakuisisi saham perusahaan B lebih dari 50%. Maka secara otomatis perusahaan A sebagai pengendali. Maka otomatisnya lagi perusahaan A sebagai induk dan perusahaan B sebagai anak. Maka pada saat akhir laporan keuangan, laporan akuntansi, maka disebut dengan laporan konsolidasian. Siapa yang mengkonsolidasian? Yaitu perusahaan B harus mengkonsolidasikan laporannya ke perusahaan A. Ya, begitu sebaliknya. Itu yang konsolidasian. Yang selama ini yang kita kenal adalah yang sering yang terjadi faktanya itu persis dengan perusahaan konsolidasian biasanya. Itu lantaran perusahaan yang proses investasinya itu berdasarkan saham atau penguasaan satu perusahaan itu berdasarkan saham. Oke. Kemudian metode akuntansi dan pelaporannya, ini cara pengakuan atau pengukurannya. Jadi metodenya adalah metode ada yang purchase, purchase memunculkan goodwill atau polling interest. Tapi sekarang menurut PSAK yang diakui adalah dengan pengakuan untuk akuntansi kombinasi bisnis itu polling interest. Itu penggabungan berdasarkan kepemilikan saham. Kan? Jadi kepemilikannya apa? 50%, di atas 50% bagaimana pengakuannya, kemudian di bawah 50% bagaimana pengakuannya. Atau di 20% berapa pengakuannya. Itu metode-metodenya apa? Harus dipahami dulu berapa persentase kepemilikan. Oke, kemudian penentuan harga jual beli, misalnya harga beli. Oh, biasanya kalau dalam pengakuisisian atau kombinasi bisnis ini harga beli itu berdasarkan harga pasar. Misalnya perusahaan A mengakuisisi perusahaan B. Jadi sahamnya perusahaan B itu berapa nilainya sekarang? Jadi nilainya itu adalah nilai saham. Ya, ada juga yang tadi ya satu teori itu dia itu berdasarkan nilai perolehan atau biaya perolehan dari perusahaan. Misalnya B itu akan ditaksir nilainya itu adalah 100 miliar atau 200 miliar, maka perusahaan A membayar 100 miliar. Gitu. Tapi ada juga yang berdasarkan nilai saham. Jadi berbagai, ada dua macam. Itu berdasarkan biaya perolehan, itu kalau ditaksir nilai saham atau nilai perusahaan tersebut adalah 100 miliar. Ada juga yang berdasarkan tingkat saham. Ya. Kemudian dalam penentuan harga beli ini ada yang kita pertimbangkan. Salah satunya adalah biaya-biaya atau kos pada saat pengakuisisian. Contohnya biaya langsung, contohnya imbal jasa bagi penemu. Misalnya ada istilahnya makelarnya, makelar antar perusahaan A dan perusahaan B itu disebut dengan vendor fee, ya, atau akuntan, atau penilai, dan bahkan kuasa hukum atau notaris. Semuanya biayanya itu disebut dengan biaya langsung. Jadi proses merger atau akuisisi itu mengandung biaya-biaya ini. Contohnya untuk penilaian tadi, ada saham perusahaan itu dinilai berdasarkan nilai perolehan dari perusahaan. Contohnya 100 juta. 100 juta itu dari mana? Bukan dikira-kira, tapi ada jasa penilai atau appraisal. Ya, atau dari akuntan untuk memprediksi atau menilai berapa tingkat aset terhadap perusahaan tersebut. Kemudian hukum sebagai administrasi hukum atau perpindahan tadi antar perusahaan A dengan ke perusahaan B. Ya, yang kedua adalah biaya pengeluaran efek. Misalnya adalah pendaftaran efek, audit, hukum, pendaftaran semuanya. Jadi itu biaya pengeluaran efek. Kemudian terakhir adalah biaya langsung dan umum. Itu terkait dengan biaya gaji ke akuntan tadi, kemudian pegawai perusahaan yang diakuisisi dalam penghubungan. Jadi itu biayanya. Jadi gaji pada saat proses akuisisi itu ditanggung oleh perusahaan pengakuisisi. Contohnya perusahaan A tadi. Semua gaji-gaji perusahaan B itu akan dibayar oleh perusahaan B. Itu dalam bentuk biaya. Nanti akan menambah dari tingkat perolehan dari nilai perusahaan tersebut. Ya, nanti kalau misalnya selisih maka akan memunculkan yang disebut dengan goodwill.
Ini contoh akuntansinya ya. Jadi dari awal saya sudah menyebutkan ada penggabungan antara dua badan usaha itu atau dua entitas, entitas A dan entitas B. Ini contoh soalnya ya. Asumsinya B memiliki saham. Jadi pengakuisisinya berdasarkan saham. Ya, A mengakuisisi B atau merger dengan B, gabung, yaitu pihak A adalah pihak pengakuisisi. Ya, pengakuisisi. Kemudian membeli, purchase method. Dia beli perusahaan B. Ya, jadi transaksinya apa? Perusahaan A dengan pemegang saham B. Ya, jadi bukan direkturnya, bukan CEO-nya, tapi pemegang saham B. Ya, setelah kita tahu dulu ini siapa aja yang akan terlibat, itu perusahaan A dengan pemegang saham B, itu pihaknya. Kemudian sebelum melakukan proses itu, maka perusahaan B itu berkewajiban meminta bantuan kepada appraisal atau akuntan untuk menilai kondisi keuangan perusahaan saat ini. Ya, dari nilai asetnya. Aset itu atau laporan posisi keuangannya. Asetnya berapa, kewajibannya berapa, kemudian ekuitasnya berapa. Ya, jadi contohnya di sini adalah dalam laporan keuangan kasnya adalah 100 juta, kemudian piutang 200 juta, persediaan 300 juta, kemudian aset tetapnya adalah 500 juta. Totalnya adalah 1,1 triliun. Itu dihitung untuk asetnya. Siapa yang hitung? Itu tadi adalah akuntan atau appraisal. Kemudian kewajibannya juga ada 300, ekuitasnya atau dalam bentuk sahamnya itu adalah 800 juta. Maka totalnya sama. Ya, seimbang, balance ya. Ini laporan posisi keuangan. Setelah dihitung oleh appraisal, maka dapat dihitung jika si A tadi ada dua pihak tadi ya, perusahaan A dengan pemegang saham B. Ya, perusahaan A dengan pemegang saham B. Maka pemegang saham B itu dilihat ke pasar, nilainya beredar berapa. Ternyata ekuitas atau saham perusahaan B itu ada 1.000 lembar sahamnya. Kemudian nilai bukunya adalah 800 per lembar, 800 rupiah per lembar. Silakan Anda kalikan. Jadi totalnya itu adalah ya 800 juta. Ya, totalnya adalah 800 juta kalau dinilai dari ekuitas atau tingkat sahamnya. Ya, ingat-ingat ya. Jadi nilai dulu oleh appraisal berapa total posisi keuangan dari perusahaan, baik itu aset, ekuitas, dan liabilitasnya. Kemudian setelah itu baru di-combine atau ditandingkan dengan berapa nilai saham yang beredar pada saat itu. Ya, jadi totalnya itu adalah 800 juta nilai sahamnya. Ya, ingat itu ya, nilai A-nya itu adalah, jadi si A itu membelinya adalah 800 juta. Tadi sudah dihitung oleh appraisalnya adalah 1,1 triliun, tapi dia belinya cuma 800 juta. Itu untung atau laba? Ya, pasti itu ada keuntungan. Maka yang keuntungan itu yang disebut dengan goodwill. Ya, goodwill. Ya, itu. Jadi contohnya adalah misalnya harganya itu nilai asetnya itu adalah 1,1 triliun, kemudian nilai sahamnya di bawah nilai penilaian dari appraisal tadi, maka itu disebut dengan goodwill. Ya, dari ilustrasi satu tadi, maka kita bisa alih bahwa mergernya adalah 100%. Ya, ini contoh keduanya adalah kalau misalnya mergernya itu, yang tadi yang ilustrasi satu itu adalah untuk proses pembelian. Ya, beli berdasarkan harga perolehan tadi. Sekarang berdasarkan mergernya atau dikuasai 100%. Ya, pada saat pengawasan di contohnya di sini adalah lembar sahamnya adalah 1 juta, kemudian harganya 900. Ya, kemudian harga belinya 900. Jadi perusahaan A itu beli 900, tapi nilai aset bersihnya itu adalah 800. Berarti apa? Goodwill. Maka akan memunculkan goodwill. Oke, paham ya sampai di sini? Itu contoh ilustrasi dari akuisisi atau merger dalam kombinasi bisnis. Kemudian ilustrasi tiganya adalah jika
oh, harga sahamnya itu di bawah harga beli, ya. Nilai asetnya itu adalah 800 juta contohnya, ya. Kemudian pada saat itu nilai sahamnya itu beredar 1 juta, kemudian per lembarnya adalah 650. 1 juta dikali 650 per lembar, totalnya adalah 650 juta. Maka ditandingkan dengan nilai buku aset bersih perusahaan itu 800. Jadi totalnya adalah lebih tinggi nilai aset bersih dibandingkan dengan nilai saham pada saat itu. Maka disebut dengan negatif goodwill. Atau sekarang bahasa PSAK-nya yang terbaru, bukan negatif, itu yang lama, itu sekarang disebut dengan gain on bargaining purchase. Jadi ada kerugian atas akuisisi atau penggabungan usaha, itu 150 juta. Ya, ini 150 juta itu datangnya dari mana? Pada saat nilai buku aset perusahaan itu 800 juta, itu ditandingkan dengan nilai saham pada saat itu. Oke, kemudian dibikin laporan keuangannya. Oke, kemudian apa aja jurnalnya? Ya, kita mau akui nih dalam jurnal itu, kita akui dulu biaya-biayanya. Tadi biaya langsung adalah biaya langsung itu A pemegang saham, B biaya tak langsung itu biaya akuntan, appraisal, notaris, semuanya itu adalah biaya dalam kombinasi bisnis. Maka jumlahnya adalah biaya langsung, yaitu investasi ekuitas pada kas. Itu pada saat pengakuisisian. Itu terjadi biaya langsung, itu investasi ekuitas. Ada kas itu sebesar 800 juta. Kemudian biaya tak langsungnya apa tadi? Itu berdasarkan biaya akuntan, appraisal, notaris, itu totalnya adalah 50 juta. Maka disebut dengan biaya kombinasi di sebelah debit, kasnya di kredit. Oke, itu pembahasan dari untuk sedikit pembahasan dari terkait dengan kombinasi bisnis. Silakan dikerjakan tugas praktikum. Jadi ada beberapa kasus di dalam oh, buku utama Baker kita, yaitu Advanced Accounting. Jadi silakan dikerjakan ilustrasi atau inisiasi 1 sampai inisiasi 5 itu adalah kasus yang gampang. Jadi silakan dicoba berdasarkan pemaparan saya tadi, ya, terkait dengan eh, kombinasi bisnis. Jadi itu saya akhiri. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.